Hai Sunshine, welcome to the Blue Zone. Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja dan juga berbahagia ya tentunya. Nah, hari ini aku mau bikin konten sama kembaranku lagi. Jadi kronologinya, kemarin tuh aku habis posting foto yang ini di Instagram aku. Terus ada orang yang komen ini. Terus ujung-ujungnya kayak gini. Nah, dari situ aku kepikiran buat bikin konten tipe cowok yang bikin cewek ilfeel. Dan kalau misalnya kamu penasaran dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Caranya gampang banget. Kamu cuma tinggal klik tombol subscribe di bawah ini, dan juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya supaya kamu jadi orang pertama yang tahu kalau aku upload video baru. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita mulai aja videonya karena aku sebenarnya udah agak pokoknya nggak bisa digambarin pakai kata-kata. Kali ini bener-bener mungkin sebagian dari kalian ada yang ngalamin, karena ini emang pengalaman pribadi. Pasti kita, beberapa dari kalian gimana ya? Pasti kalian pernah ngalamin beberapa dari yang kita sebutin nanti. Enggak, pasti mungkin nggak pernah. Oke, jadi langsung kita mulai aja videonya. You ready? Let's get it. Yang nomor 1 yaitu tukang modus. Hampir sama yang tadi aku bilang di intro. Tipe cowok yang kayak gini tuh biasanya dia basa-basi dulu. Kayak misalnya dia komenin apa tentang postingan kamu, tapi ujung-ujungnya dia DM dan minta nomor WA. Atau kalau nggak gitu ya sama persis kayak yang tadi itu aku contohin, itu bener-bener sama persis kayak gitu. Itu namanya tukang modus, dan itu udah kebaca banget ya kan. Bener-bener kebaca banget. Kalau kalian cewek pasti ngerasa ngapain. Maksudnya gini loh, kalau misalnya mau minta nomor mending langsung aja. Kayaknya para cewek itu bakalan lebih respect sama cowok yang kayak gitu, gentle gitu. Jangan pakai basa-basi, pakai ngatain lagi, pakai ngatain jomblo lagi. Emangnya kenapa gitu? Emangnya urusannya apa sama kamu? Itu yang nomor 1, yaitu tukang modus. Next, nomor 2 yaitu suka caper sama tebar pesona biar di notice. Misalnya kita lagi nongkrong di mana gitu, terus dia itu lihat-liatin kita, terus kayak caper lah, intinya mau dia itu ngomong sama temannya tapi kayak lihat-lihat kita, kayak lihat-lihat gitu, terus kayak ya pokoknya gitulah, kalian pasti paham. Pasti kalau cewek tuh ngerasa banget, apalagi kalau misalnya cowok ini punya pacar. Iya, kadang itu kayak sosokan sering ke kamar mandi, sering ke mana gitu, kayak bolak-balik gak jelas gitu, terus sambil lirik-lirik sengaja, kayak intinya itu sengaja tebar pesona. Pasti kalian juga udah tahu sih, pasti paham gimana definisinya tebar pesona, dan itu pasti bikin cewek ilfeel banget. Ketiga yaitu suka membandingkan diri. Bandingkan diri sama orang lain dan bandingkan diri sama ceweknya. Bandingkan diri sama cowok lain itu misalnya gini, aku sama dia itu gantengan mana sih? Aku sama dia itu keren yang mana sih? Aku sama dia itu lebih apa yang mana sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya sama cewek, kadang itu ada cowok yang bandingin warna kulit. Kayak misalnya, pinjem dong tangan kamu, terus gini, kok lebih putih aku ya? Itu gini loh, maksudnya cewek sama cowok kan emang beda gender ya. Terus ngapain kalian bandingin itu, ngapain? Kayak ya kalau misalnya kamu lebih putih daripada cewek, itu ya kamu beruntung aja. Emang beruntung aja. Kalau misalnya kamu kulitnya lebih mulus atau lebih gimana, itu memang mungkin gen kamu itu bagus dan nggak seharusnya itu dibandingin sama cewek. Kalau misalnya kamu bandingin itu sama cowok lain, mungkin itu lebih masuk akal. Soalnya kamu bandingin dengan orang yang gendernya sama-sama kamu. Tapi kalau kamu bandingin sama cewek, apalagi dia gebetan kamu, dia pasti bakalan ilfeel banget. Yang keempat, songong. Biasa aja. Songong, kayak dia tuh suka pamer. Ya kalian pasti tahu lah, pasti pernah ngalamin gimana cowok itu kalau songong, kayak tengil banget, kayak gimana ya? Iya gitulah pokoknya. Yang kelima yaitu minta dibayarin cewek. Aduh, sumpah kalau ini pak bener-bener dia kayak harga dirinya tuh gimana? Jatuh. Kayak
kayak harga dirinya tuh di mana. Sebenarnya gini, kalau misalnya buat kamu ya, kalau kamu cowok, misalnya kalau uang kamu terbatas, mending kamu jujur aja. Kayak gini, Iya. kita keluarnya jarang-jarang aja ya, soalnya keuanganku juga terbatas. Iya. Gitu. Nah, itu pasti bakalan lebih respect ceweknya. Iya. Beda lagi kalau gini, nanti kita keluar tapi kamu yang bayarin ya. Iya. Itu bener-bener enggak banget. Aku pernah ngalamin soalnya yang gebetanku tuh bilang kalau ya kita keluarnya pas aku punya uang aja ya gitu. Sumpah aku respect banget sama dia. Itu bener-bener Kayak cowok banget, gentle banget kalau kayak gitu. Dan ini aku juga pernah punya pengalaman. Sebenarnya ini dulu masih deket. Ada seorang cowok kancil. dia pakai seragam. Nggak perlu disebutin ya seragamnya apa. Terus dia itu minta dibeliin tiket kereta. Bayangin, itu aku belum jadi apa-apanya loh. Itu aku bukan siapa-siapanya. Dan otomatis ya aku jelas-jelas nggak mau lah. Ya kali kalau mau. Maksudku Malu gini sama loh. seragamnya dong. Kalau misalnya dia minta tolong, bilang aja ini aku transfer uang ya, tolong dibeliin tiket. Mungkin itu cara yang lebih benar daripada kamu bilang beliin tiket ya buat aku. Ngapain ya, malu sama seragamnya itu loh. Tolong dihargain seragamnya itu. Kalian tuh para cowok harusnya punya gimana ya? Jangan jatuhin harga diri kalian sendiri. Bener, jangan jatuhin harga diri kalian sendiri. Dan menurutku cowok kalau minta dibayarin itu bener-bener harga dirinya aku nggak tahu sih di mana lagi. Apalagi pas pertama kali ketemu. Aduh, itu bener-bener parah banget. Kecuali kalau yang cewek emang ikhlas ngasih, itu beda lagi ya, beda lagi. Tapi kalau ini cowoknya yang minta dibayarin itu kayak kayaknya nggak ada deh cewek yang nggak ilfeel sama orang yang kayak gini. Pasti tuh. semuanya ilfeel. Bener banget. Oke, itu dia yang kelima. Jadi buat para cowok tolong belajar dari itu. Oke? Next. Tukang bohong. Udah ketahuan ngapusi. Udah ketahuan kalau dia itu salah, udah ketahuan kalau dia itu ngelakuin sesuatu hal yang bikin kepercayaan kita itu hilang, tapi dia masih bisa-bisanya nggak ngakuin. Gila kali ya. Misalnya dia ketahuan, cewek itu di mana-mana dia itu pasti tahu kalau cowoknya itu bohong, pasti feelingnya itu ada. Dan kalian kalau udah ditanyain kamu ngelakuin ini ya, dia udah jawab aja iya, karena sebenarnya cewek itu udah tahu jawabannya tanpa kamu jawab dulu. Dia itu cuma pengen Mastiin, ngetes, kan? mastiin aja kamu itu jujur apa enggak gitu. Nggak perlu dikasih tahu ya kayaknya suka bohong itu kayak gimana, kayak misalnya kamu chat sama cewek lain atau jalan sama cewek lain atau kamu lirik cewek lain gitu, terus kamu jelas-jelas ketahuan pas ditanyain bilangnya enggak. Nggak salah kayaknya maksudnya. Oke, yang nomor 7 ini bener-bener banyak banget, spesial banget, dan dia parah banget. Yang nomor 7 ada 7S, yaitu sok ganteng, sok keren, sok pintar, sok alim, sok tahu, sok kenal, dan sok deket. Bener-bener ini tipe-tipe yang parah banget. Semuanya diborong. Kalau sok ganteng itu kayak contohnya gini, ya misalnya dia merasa kalau dirinya itu ganteng tapi dibangga-banggain gitu, dibilang-bilangin, kok aku ganteng banget ya, kayak kok aku keren banget ya, kok aku gini ya, ganteng ya aku. Nah pasti Biasanya. mungkin beberapa dari kamu pernah ngalamin, karena aku pribadi pernah ngalamin itu. Aku pernah sih. Terus kalau nggak gitu, kalau yang sok ganteng tuh gini, dia lo naksir aku karena aku ganteng. Betul. Cewek-cewek tuh banyak yang ngejar aku, cewek-cewek tuh banyak yang gini, cewek-cewek di kampusku atau di sekolahanku lo biasanya itu deketin aku karena aku gini. Itu udah pasti banget. Dan kalau yang sok pintar, misalnya gini, kalau yang sok pintar tapi sebenarnya dia tuh nggak bisa. Contoh ya, ini cuma contoh. Dia ngambil bahasa Inggris dari Google Translate. Itu udah yang paling parah banget. Kalau misalnya kamu tahu ngerti bahasa Inggris, meskipun ya paling nggak tahu lah ya, meskipun nggak harus paham, pasti kamu tahu mana bahasa Inggris yang ambil dari Google dan mana yang dia benar-benar bisa. Pasti itu udah kelihatan banget. Dan kayaknya kalau orang yang kayak gini tuh
kelihatan banget nggak sih kalau itu dia itu emang sok pintar. Iya sih. Iya kan? Kalau nggak gitu dia gini, ngajarin sesuatu yang kita itu udah bisa. Ngajarin sesuatu yang udah jelas-jelas itu kita tahu. Bahasa Jawanya nguyai banyu segoro. Udah asin ditambahin. Itu. Terus kalau yang soalim. Kalau yang soalim ini aku sebenarnya alim itu baik, tapi Baik. kalau soalim itu dia nggak baik. Contohnya tuh gini. Dan iya aku juga pernah ngalamin. Ada cowok yang nanya tuh gini, kamu nggak suka pakai hijab ya? Kalau nggak gitu, ada yang tanya, kamu kenapa kok nggak pakai hijab? Kalau nggak gitu, dia bilang, dulu mantan aku pernah bilang gini, ibu aku tuh nyuruh kamu buat pakai hijab, gitu. Nah, terus apa jawaban aku kalau udah digituin? Kalau yang nyuruh ibunya itu, aku bakalan bilang gini, kalau aku pakai hijab, terus ternyata aku dapat orang yang lebih baik dari kamu gimana? Nah, itu kalau yang dia bilang yang nyuruh ibunya. Tapi kalau misalnya ada cowok lain yang nanya kayak gitu dan konteksnya dia bukan apa-apa, kayaknya aku bakalan balik nanya, emang kamu sholat Jumatnya itu udah tertib? Sholat Jumat itu seminggu cuma sekali loh, kamu ada yang bolong nggak? Iya kan? Sholat Jumat aja masih bolong-bolong, nyuruh orang lain Nyuruh orang pakai pakai hijab. hijab. Tolong mikir. Dan kalau yang sok kenal, sok dekat, sok tahu ya pasti kamu juga udah pernah ngalamin sih, kayak baru kenal 2 hari tapi ngerasa udah kenal 2 tahun. Yes. Kayak gitu. Sok tahu itu ya kayak dia seolah-olah tahu semua hal tentang kita padahal dia cuma tahu covernya aja. Ya, Kayak gitu. Selanjutnya yaitu munafik. Munafik hampir sama sih sebenarnya sama tukang bohong tadi, tapi kan kalau munafik itu intinya hampir sama sih sama yang tukang bohong, tapi kalau munafik itu lebih dia mengingkari apa yang udah sebenarnya terjadi gitu. Bener. Ya. Yang ke-9 ini juga benar-benar parah banget dan ini bakal bikin cewek ilfeel parah Banget. sama kamu. Yaitu cowok yang suka ngatain fisik cewek. Kok kamu gendut sih? Kok rambut kamu kusut sih? kok kamu kurus gini banget? sih? Kok Oh, terus ada juga ini cowok yang bilang kok gigi kamu kuning. Itu otomatis cewek bakalan ilfeel banget. Iya, meskipun itu kalian cuma bercanda, tapi jangan pernah bercandain soal fisik. Misalnya kayak aku kayak gini, aku kan nggak termasuk gendut ya. Tapi kalau dibanding sama kebadanku, aku itu emang kelihatan gendut. Tapi kan kalian nggak perlu bilang kok kue lemu toh, kayak Mbak Ayumu kuru toh. Ya terus menurut kalian fisik yang pas itu kayak gimana? Kalau kayak dia itu kurus, kalau kayak aku itu gendut. Kalian tuh maunya yang kayak gimana? Iya, emang bercanda boleh, tapi jangan ngatain fisik. Kalian kan nggak tahu apa aja yang udah aku lakuin biar aku itu kurus, apa aja yang dia lakuin biar dia itu gendut atau gimana gitulah. Iya, pokoknya Gitu. intinya kalau kamu lagi deket sama cewek, jangan pernah sekali-sekali kamu itu bilang atau ngatain soal fisiknya. Ini bener-bener anjim. Ini tuh parah banget sumpah. Yaitu suka bahas mantan. Gini ya, kita itu sebenarnya nggak peduli kamu itu punya mantan se-RT, sekampung, sekecamatan, se-Indonesia, sedunia pun juga Bodoh nggak amat. penting. Bodoh amat. Kalau misalnya gini ya, cowok itu pasti gini, kalian para cewek pasti sadar kalau kalian tuh nggak pernah bahas mantan kalian. Maksudnya kita itu nggak pernah bahas mantan kita kalau kita lagi deket sama orang. Beda kalau sama cowok. Cowok itu selalu bahas mantan mereka. Nggak tahu ya apa alasannya, apa tujuannya. Apa mungkin mereka itu pengen dilihat, iki lo mantanku akeh, Iya, ini lo mantanku banyak, Bener. mantanku itu ini semua cantik-cantik atau gimana gitu. Itu nggak penting banget sumpah. Sering ya cowok itu pakai kode gini, ya kan aku dulu masih, ya kan dia dulu masih aku jagain, ya kan dulu dia kalau kemana-mana aku temenin, aku anterin. Ya terus emang kita peduli? Bener banget, kayak ngapain kamu itu ngurusin maksudnya ngapain kamu tuh ngomongin mantan kamu dengan orang yang sekarang lagi sama kamu. Kayaknya dia tuh juga nggak bakal peduli kecuali kalau dia nanya. Kalau dia nanya kamu wajib kasih tahu, tapi kalau dia nanya nggak nanya. Jangan pernah bahas itu karena itu bakalan bikin perasaan dia tuh berkurang sama kamu. Bener-bener. Terus ilfeel
hilang feeling. Tahu kan maksudnya? Oke guys, jadi itu dia 10 hal yang bikin cowok ilfil, cewek ilfil sama cowok. Tapi ini yang part 1 dan kita bakalan bikin yang part 2 setelah video ini tayang. Aku bakalan upload besok. Dan ini aku jamin bener-bener banyak banget cewek yang bakal ngalami. Jadi sekian dulu part 1 kali ini. Jangan lupa untuk share video ini ke semua cewek maupun cowok yang ada di dunia ini. Like videonya kalau kamu suka dengan konten yang aku upload hari ini, dan juga komen sebanyak-banyaknya kira-kira tipe yang gimana lagi yang bikin kamu para cewek ilfil, oke? Dan terakhir, don't forget to smile and always love yourself. Bye bye.